Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Masih melanjutkan ngaji kemarin. Judulnya apa? Apa judulnya, Pak? Ujian itu adalah kado yang terindah ya. Kalau nggak hafal sengsara bawa nikmat dulu, Pak ya. Ujian itu sengsara, kadonya membawa nikmat. Kalau nggak hafal ya sengsara membawa nikmat. Sampai ke berapa kadonya, Pak? Udah masuk ke 7 sekarang. Masuk 7 atau udah lewat? Baru masuk ke 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka, Pak, yang bawa buku. Halaman berapa? 58, Pak. Gitu. Ono manfaati bukune diwaca. Nang omah gak diwaca, nek kene diwaca ngene. Dimurojaah itu. Ya, yang ke-7. Oh, itu nggak usah, Pak, langsung ke-7 aja. Nggak semua dibaca. Al-bala'u yudzakirul abda bil akhirah. Kado yang ke-7 adalah ujian itu mengingatkan hamba terhadap akhirat kita. Jadi kalau kita diuji, Pak, diuji sakit atau sedih atau ekonomi nurun atau barang hilang, kematian, jadikan ujian tadi itu sebenarnya Allah kirimkan ujian tadi itu untuk mengingatkan kita ke akhirat, mengingatkan kita ke akhirat. Lo kok bisa? Bisa, Pak? Iya ya. Jenenge wae nang donya. Donya ini kan negeri ujian. Nah, gitu loh, Pak. Kalau pingin nggak diuji ya mending akhirat. Negeri baqo, negeri kesempurnaan. Selama kita itu di dunia ya tetap ada yang namanya itu ujian. Gitu. Perhatikan qala Imam Ibnul Qayyim, langsung saya baca ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-masaibu, musibah wasyadaidu, kemelaratan itu adalah rahmatun, bentuk kasih sayang Allah. Kenapa ujian dan cobaan, kemelaratan itu bentuk kasih sayangnya Allah? Kenapa memangnya?
fa innaha tudzakiruhu bidunubi. Ujian-ujian tadi mengingatkan dia perihal dosa-dosanya. Koiling iya ya. Ujian ini memang sebab dosa-dosaku. Kayak pernah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab dalam kitab beliau tentang astagfirullah, pembahasan dosa. Kau lupa? Astagfirullah. Begini beliau kesimpulannya gini ya. Nah, ada seorang salaf itu Pak, terlilit utang. Terlilit utang. Saat dia terlilit utang, padahal dia sudah soleh loh ya, dia sudah orang soleh, dia sudah soleh menjadi alim Pak. Terus dia terlilit utang. Dengan coba lihat, dia bilang apa? Ini adalah sebab dosa-dosaku yang lampau. Maka ujian itu mengingatkan dia terhadap dosa-dosa yang lampau yang dia lakukan. Padahal wis tobat loh. Padahal wis tobat Pak. Wis tobat yuk. Nah dosa itu mengingatkan dia. Oh iya ya. Dosaku iki biyen iki. Dosaku iki. Jadi itu kadonya Pak. Kado terindah itu ya. Yang kedua, wa tad'uhu litajdidi taubati. Ujian itu mengajak dia untuk memperbarui tobat. Nah, barangkali tobatku dulu itu gak diterima oleh Allah, makanya dikasih ujian hari ini. Nah, berarti perbarui tobat. Iya ya, astagfirullah. Tobatnya dipertambah. Soalnya barangkali yang dulu-dulu itu enggak manjur Pak, enggak diterima oleh Allah. Yang ketiga, kata beliau, wa tusihiduhu fid dunya. Ujian dan musibah itu menjadikan dia lebih zuhud ke urusan dunia. Lah diuji kok tambah wong semangat dalam duit ya. Jadi ujian itu mengingatkan kita, oh iya ya. Yo koyok ngene. Maksudnya kayak gini. Jenengan dalam duit akeh, wis pengirino dalam duit. Mari ngono apa? Diuji anakmu loro. Bar diuji anakmu loro, duit yang kamu kumpulkan itu ya entek. Saya punya teman Pak di Semarang. Dia itu dulunya pekerja bank dan dia sudah tinggi di bank itu, udah tinggi dia jabatannya. Gaji dia itu luar biasa banyaknya Pak. Tapi jenengan ngerti Pak, di samping dia dapat duit banyak, di samping itu pula anaknya sakit yang tak kunjung sembuh. Duitnya kuntek wae kanggone ngobati anake Pak. Tenan iki Pak, iki cerita bukan dongeng, cerita beneran itu. Lalu ada temen ngasih masukan ke dia, wis to metu teko bank itu, engko lak waras anakmu. Metu Pak, metu tenan, metu. La ilaha illallah itu Pak, lu waras. Waras Pak. Waras. Jadi terkadang ujian itu menjadikan gitu Pak. Ono cerita mana? Wong Malang Pak. Dia pelaku
maksiat wis dosa apa wae wis nomor 1, Pak. Dosa apa wae dia lakukan luar biasa. Diuji anaknya sakit yang tak kunjung sembuh. Sampai Pak, dia bawa ke rumah sakit Sutomo, ya kan? Itu dokter stres iki lara apa iki. Bar mereka periksa, itu mereka langsung apa? Langsung bermusyawarah untuk, itu kan biasanya kan di rumah sakit kan ada apa Pak? Ada kumpulan para dokter untuk menangani suatu kasus yang tidak terpecahkan. Di antaranya dia Pak, sampai Surabaya nggak mampu Pak, mau digawe ke Jakarta. Ngerti lah ya? Jangan ngerti terus. Terus si bapaknya ini qadarullah itu dia dimimpikan, bukan mimpi Pak. Dia ke rumah sakit terus ketemu sama orang yang berjubah, nggak terus ngobrol Pak, cerita tentang pengalaman itu mau mari ngono tobat terus digowo neng ruqyah waras. Tobat terus diruqyah waras penyakitnya Pak. Nah ngono lho Pak. Jadi ujian itu yang Allah kirimkan kepada kita, ayo dievaluasi. Itu kado terbaik. Iki opo iki ya? Iku nang gara-gara dosane dhewek. Kalau dosa kita segera tobat kan gitu Pak ya. Berhenti dari dosa-dosa kita. Atau kalau kita sudah tobat kok ono ujian mana, barangkali tobat kita tidak diterima oleh Allah. Atau apa? Duit yang kita kumpulkan yoto ujung-ujungnya yontek gitu loh Pak. Nah ini harusnya kita tidak terlalu apa? Ambisi ke dunia. Kalau sudah Allah ambil ya tetap habis juga. Padahal wis dientet-entet terus dikekek. Apa nggak boleh diambil, nggak boleh apa. Kalau Allah sudah takdirkan harus keambil, pasti keambil kan gitu. Nah, terus yang selanjutnya wa turghibu fil akhirah. Ujian itu menjadikan hamba harusnya seneng ke akhirat. Harusnya dengan ujian-ujian itu tambah semangat ibadahi, tambah semangat ke akhiratnya. Beda dengan kita, kalau kita lagi diuji sesuatu bukan ke akhiratnya, malah metu malam nggak jelas kemananya, nggawa HP ke warung wifi-an ngentekno malam habis di wifi-an dok. Kenapa kok kamu begini? Ada masalah loh. Masalah itu bukan diselesaikan dengan cara datang ke warung wifi dengan istilah apa jenenge reversing opo lah gitu kan. Itu bukan begitu caranya. Justru ujian yang Allah datangkan itu ilingo dengan akhirat. Mendekatlah ke akhirat. Barangkali kita terlalu kedonyan. Allah uji itu dan Allah senang sama kita karena dengan Allah mengingatkan ujian itu supaya Anda itu tidak fokus di akhirat gitu loh maksudnya. Paham gitu nggih? Jelas nggih? Baik. Qala An-Nawawi rahimallahu taala, berkata Imam Nawawi rahimallahu taala, al-maradu sakit Pak, walaupun meninggalkan dunia ini. Sehingga dengan paham dikasih ujian itu apa yang harus dia lakukan? Fayastaidu liliqa'illah. Harusnya dengan ujian itu memperbanyak persiapan untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak persiapan untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak, ujian itu mengingatkan kita.
Coba sebagian teman-teman kita Pak diuji oleh Allah tambah larinya ke maksiatan. Harusnya itu sebuah kado terindah, tapi ujian itu menjadi bencana. Sudah jatuh, wes kejatuhan tangga yang kedua, gitu. Ujian sudah masalah, terus tidak ingat Allah, malah hal-hal yang tidak benar, tambah masalah baru lagi. Alhamdulillah kalau kita masih ingat ke Allah Pak, maka itu terbaik insyaallah taala. Nah, bisa dipahami insyaallah, jelas nggih? Mudeng. Jadi ingat. Oleh karena itu saya ingatkan lagi, jangan melihat zat masalahnya, jangan dilihat zat ujiannya, tapi lihatlah di samping ujian itu ada apa. Maka Anda akan menghadapi ujian itu dengan nyaman, tentram, dan bahagia. Kalau kita melihatnya dengan melihat mata kok ngini, ya wis oleh ya kok ngini kok ngono gitu kan. Tapi kalau kita menghadapinya dengan memahami akan ada kiriman kado yang terbaik yang Allah akan berikan kepada kita. Yang ke-8, rif'atud darajati fil jannati, terangkatnya derajat di surga. Jadi ada tingkatan surga itu nggak bisa tembus dengan amalan kita. Mau amalan apa saja itu nggak bisa ngegulkan dapat tingkatan itu, kecuali dengan cara Allah uji dia lalu sabar, baru kelar Pak. Contoh kayak taruhlah ada bintang 9 tuh ya, surga itu ada bintang 9, taruhlah gitu loh Pak. Nah bintang 9 ini nggak bisa ditembus Pak, dengan puasa, dengan amalan apa aja itu nggak bisa ketembus. Orang iso ketembus Pak. Ketembusnya dengan cara apa? Diuji oleh Allah, terus jenengan sabar. Ini menunjukkan Pak, ujian itu salah satu faktor Anda naik kelas di surga besok. Jenengan harus mlebu swarga, tapi kelas rendah gitu loh Pak. Dengan sebab amalan ini Anda bisa naik ke kelas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, kata Rasulullah ini, sesungguhnya seorang hamba la yakunu lahu indallahi manzilatun. Sungguh hamba ini memiliki posisi tinggi di sisi Allah, tapi fama yablugha bi amalin, tapi posisi tinggi itu tidak bisa diraih dengan suatu amalan. Nggak iso tembus dengan amal, nggak iso tembus. Terus bicara nih Allah, fama yazalullahu yabtali bima yakra. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus memberikan ujian kepadanya. Lalu Allah terus menerus memberikan ujian kepadanya, ujian sesuatu yang tidak dia sukai. Ujian terus, ujian mana, bareng ini ujian mana, bareng ini ujian mana, tapi dia sabar hatta yuballighu iyahu, sehingga dia bisa meraih kedudukan tadi dengan ujian-ujian yang Allah telah berikan kepadanya. Masya Allah, beribun Pak. Kado terbesar nggak ini? Iya benar. Iso naik derajat di surga loh. Sempatnya nggak Pak? Apa yang penting? Sabar. Dituntut sabar loh.
sabar terus mengharap pahala atas ujian yang Allah datangkan tadi. Wis mek ngono tok wis. Gak macem-macem. Jadi wara enggak diuji, ya Pak, enggak diuji. Kalau jenengan diuji oleh Allah, diuji oleh Allah ya. Itu oleh pahalanya gampang. Yang penting sabar. Enggak kok ngelakoni apa-apa, jenengan ya orang enggak ngeluarin duit. Ya tak? Apa ngeluarin duit? Enggak ngeluarin duit kan? Enggak ngeluarin duit sama sekali. Enggak ngeluarin tenaga. Tenaga mau enggak ya? Enggak ya? Mek yang penting sabar wis. Berusaha sabar atas ujian yang Allah datangkan itu. Wis mek ngono tok wis. Iku wis pahalane gede. Apa maneh iso ridho. Mantep iso ridho, Pak. Diuji oleh Allah, alhamdulillah. Ujian teko caca iki wis. Jenengan tenang. Diuji oleh Allah malah tenang. Wah iso piye ya? Mantep iki Pak iman ya. Ya, kelasnya enggak kelasnya dewe-dewe iki ya. Iso sabar, iso syukur ya. Nah, qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, qad yabtaliyallahu 'abdahu. Terkadang Allah itu menguji hambanya bimasaiba, dengan ujian-ujian. Tujuannya Allah liyuballighahu biha manzilatan lam yakun yablugha bi'amali. Tujuannya Allah untuk mengangkat dia ke suatu tempat yang tempat tadi, kedudukan tadi nggak bisa dia tempuh dengan amalannya. Masya Allah. Nah, oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, al-mu'min yurfa'u bil bala'i darajatun. Wa mu'min itu terangkat derajat-derajatnya dengan sebab ujian. Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari juga mengatakan, al-ibtila'u lil mu'min, ujian kanggone wong mukmin, imma litakfiri dzunubin, ada kalanya untuk menghapus dosa-dosanya, dan ada kalanya liraf'i darajatin, untuk mengangkat derajat. Dan terkadang ujian itu bisa mendapatkan dua bonus tadi secara berbarengan. Ya dihapus dosa-dosane, ya terangkat derajat-derajatnya. Ya tadi syaratnya sabar. Sabar Pak ya. Syaratnya sabar, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ujian tadi jadi nikmat, jadi kebahagiaan. Podo karo ini loh Pak, ujian itu podo karo kita menerima duit akeh ngono lho, ya ta? Bisa ora ya? Ujian itu datang ke kita sama saja kasusnya hadiah mobil atau hadiah duit akeh datang ke kita gitu loh. Seweneng menerimanya gitu loh. Bisa ora ngono ya? Wah iki 1001 Pak ya. Nah, yang ke-9, ujian itu sunnatul anbiya'i wassalihin. Ujian itu sunnah para nabi dan orang-orang soleh. Maksudnya pripun? Nabi dan para pengikut-pengikutnya itu justru
kalau dapat ujian iku ujian ini luwih berat. Makanya sunnah para nabi, sunnah orang-orang soleh ya diuji. Jadi jangan sampai mengira gini, kok aku wae sing diuji ngono ya. Kok aku wae sing diuji. Boten jenengan tok. Nabi kita itu ya diuji. Nabi kita itu ya diuji. Bukan jenengan tok sing diuji ku. Kan biasanya sak desa mek aku dhewe sing diuji ngono ya. Kene kabeh sugih kabeh aku kok ora sugih. Kayak kadang-kadang ini Pak, duwe anak siji, yang lain itu duwe anak akeh. Kenapa yang ditubruk mobil kok anak aku, kok gak anake wong liya ngono ya? Ngono biasane kan lho. Lah aku duwe anak siji ndil ini lho. Lah kok dicukup pisan ya Allah piye gitu kan. Kan ngono Pak. Nah, jadi justru jenengan duwe anak siji itu diuji oleh Allah, soalnya Allah ingin kebaikan kepada jenengan. Imanmu itu tinggi. Makanya Nabi Ibrahim, coba lihat Nabi Ibrahim, dari dulu pengen punya anak. Wis seneng anak, diuji disuruh menyembelih. Iya tak? Nah itu justru ujian itu bukan mengsengsarakan Nabi Ibrahim, justru untuk mengangkat derajat menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Jadi itu Allah punya rencana pingin ngasih gelar kamu. Gelarnya apa? Anda itu dicintai oleh Allah, mahbub indallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan LC Pak, CA loh Pak. Cinta sama Allah ngono ya. Oleh karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balan, manusia yang paling sangat ujiannya, manusia yang paling sangat ujiannya adalah para nabi. Yang paling sangat ujiannya, berarti ujiane dhewe iki enggak sepiro ketimbang ujiannya para nabi. Tsummal amsalu fal amsalu, kemudian orang-orang yang ngikuti nabi. Nah, semakin kita ngikuti nabi dan jejaknya nabi, semakin banyak ujian-ujian yang datang ke kita. Perjelas gitu, semakin banyak, paham ya? Semakin tinggi imanmu, semakin tinggi ketakwaan kamu, semakin tinggi Anda ingin menelusuri jejak-jejaknya Nabi, maka semakin tinggi pula ujian-ujian yang akan datang kepada kamu. Jadi jangan kok ini, kan ada ngomong Pak, loh aku dulu waktu gak ikut ngaji kok aman-aman wae, bar melok ngaji kok no wae, masalah kok no wae, sing awale rezeki lancar dadi nggak lancar, ngene lho, ya ngono lho Bang sunatullah ngono ya pasti ngono, udah otomatis. Kalau nggak pengen diuji ya apa, tadi wong gendeng wae nggak merasa diuji Pak, wong hilang akal, orang gila kan nggak merasa diuji, mangan gak mangan ya selalu santai wae, loro gak loro ya santai wae ya. Nah, Ibnu Hajar menjelaskan, kena opo para nabi itu kok paling banyak ujiannya. Kenapa Pak? Di antara alasannya satu, nabi itu suri tauladan, gitu? Suri tauladan. Nah, delok para nabi ketika diuji mereka sabar, suri tauladan kita. Kayak Nabi Ayub diuji luar biasa,
Ya toh Nabi Ayub bertahun-tahun lupa. Awali sugih, awali ganteng, awali disenangi oleh orang, banyak yang mendekat ke beliaunya, diuji oleh Allah, dari hartanya habis. Mari ngono kena penyakit gudis, mari ngono dijauhi oleh orang, sampai istrinya itu pun menjauhinya, Pak. Maka dia sendirian. Tapi tetap sabar. Maka jadilah kita ngikutin kayak gitu. Makanya Allah mengatakan innahu awwabun hafizun. Diuji kayak gitu dapat gelar awwab, selalu kembali ke Allah, pasrah ke Allah. Itu gelar tertinggi itu. Dapat gelar awwabun, selalu kembali ke Allah. Ujian, Pak. Allah uji mereka, lalu mereka sabar karena kelas mereka tambah imannya, tambah keras, tambah kualitas ujiannya. Coba para rasul ketika berdakwah, Pak. Nabi Nuh dakwah berapa tahun, Pak? 950 tahun dakwah, gak ada yang terima kecuali segelintir orang. Tetap berdakwah. Awan dewek ngajar terus kemudian yang datang sedikit, wis libur ae wis. Atau besok gak gelem ngaji lagi. Dakwah kemudian terus amplop IT terus kasih dong ngajar ini ya. Wis sesuk rasane ora dibaleni mana wis. Kan ujian semuanya lah para nabi. Sampai mereka la as'alukum alaihi ajra. Aku enggak njaluk upah kepada kalian. Awakmu teko ngringekno iku wis luwih apik. Awakmu teko ngringekno wis cukup. Aku ora njaluk upah, ora njaluk upah. Muli ora teko, Pak. Ya, muli ora teko. Ora dibebani apa-apa, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya, insyaallah jelas itu, Pak ya. Jadi kalau para nabi terus nggak diuji, Pak, terus umatnya diuji, ya pasti ngomong yo enak nabi orang ono ujiane, ya kan? Pasti ngomong ngono menungso ya kan. Nah kalau kita diuji kan ono suri tauladane, ya nabi muai diuji kok pemane awakmu kan ngono. Ngono lho, Pak. Nah, kata Ibnu Qayyim itu, fakullama qawiya imanul abdi zada balau. Semakin kuat imane hamba, semakin kuat ujiani. Kalau kira-kira jenengan tambah imane, ya tambah ujiani. Jadi wong Jawa apa? Semakin tinggi apa? Apa? Semakin tinggi pohon apa? Semakin kencang anginnya lah ya ngono lah, Pak. Peribahasane kan ngono. Semakin tinggi imanmu dan takwa kamu, ya tambah ujiannya tambah gede. Sampai Ibnu Taimiyah gini. Wa man dhanna annal ibtilaa ghadabun minallah faqad jahila. Sapa sing nyangka kalau ujian itu murni murkai Allah, maka dia telah bodoh. Karena ada sebagian orang Pak memahami pokoknya ujian musibah itu murni apa? Murkai Allah, maka dia telah bodoh. Kenapa? Loh, para kekasih-kekasihnya Allah itu diuji oleh Allah kok. Loh, Nabi itu kan kekasihnya Allah kan, Pak. Diuji. Nabi Ibrahim loh diuji piye? Sampai dibakar kan? Iya tak? Nabi Yunus itu loh diapakno? Dilebokno apa?
dibuang neng laut dimakan ikan. Terus apa mana ya? Wah, banyak nabi-nabi. Nabi kita Muhammad loh, Pak. Bagaimana dakwah beliau? Bagaimana dakwah Nabi beliau? Itu pelajaran penting. Jadi nggak mesti suatu ujian musibah itu karena Allah itu murka sama kita, itu belum mesti. Kalau dia iso sabar, iso mesikapinya, insya Allah itu nambahi derajat, nambahi keapian. Tapi kalau ujian dan musibah itu mau apa? Garai apa? Muri, aku karena dosa akeh gue, dosa akeh gue. Jadi nggak bisa. Kan ada sebagian orang ini ya, duwe anak kok loro ae. Ya iyalah mangan barang haram kok. Ya ngomong ngono iku aja anggere ngomong, kamu berikan ke siapa? Karena enggak semua anak sakit itu sebabnya karena dosa. Bisa jadi menguji dia atas apa? Atas hal yang lain untuk bertambah derajatnya, untuk nambah keimanannya atau apa. Belum mesti karena dosa. Nah, tinggal dia itu mau iso sabar opo ora. Kalau iso sabar mesti ini itu ngangkat derajat. Tapi kalau gak iso sabar kayak ngamuk, itu berarti karena dosa nih. Gitu loh. Anak loro wis ngono ku duwe bojo ya enggak paham-paham. Ngono ku ya ujian. Aja kok isine ngamuk wae. Awakmu iku diuji oleh Allah. Aja kok ngamuk wae. Jelas ya insyaallah. Yang ke-10. Idharu sidqil imani wa sabril abdi. Ujian itu bentuk menampakkan kejujuran keimanannya dan kesabaran hamba. Hamba itu kan duwe sabar, duwe iman toh. Nah, kalau nggak diuji, nggak muncul tuh sabare. Paham toh? Nggak muncul sabare, Pak. Makanya Allah ingin datangkan ujian biar dia bisa memunculkan apa? Sabare. Gitu loh. Padha karo sampean duwe jurus, Pak. Terus gono sing ngete-ngete kamu gitu. Nggak ada yang goda kamu kan? Ya gak metu juruse. Fungsinya apa sama dia jurus? Ya enggak? Nah, kono fungsi ini lah, biar ono fungsi ini jurusmu itu metu, maka ono sing ngetek-ngetek kamu, menantang kamu, ngelawan kamu, godein kamu, kan ono toh. Nah, awakmu itu kita semuanya punya sabar, punya iman. Bicaranya metu, gimana caranya keluar sabar kita, iman kita? Ya diuji. Nah, uji itu adalah salah satu teorinya Allah itu untuk menampakkan kejujuran imanmu jujur apa ora bujuk anae, dan menampakkan kesabaranmu. Nah, ya, Masya Allah. Qala Imam Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala, anna man idda'al imana ibtalahu Allah. Seseorang yang mendakwahkan beriman pasti Allah akan uji. Fa in wuffiqa litabati, jikalau dia dapat taufik bisa kokoh di atas ujian tadi, berarti imannya jujur. Wa in raja'an dini, jikalau dia kembali dari agama itu murtad, maka berarti bana kadhibu, pasti jelas dustanya. No.
Jadi diuji sih, jujur nggak imanmu, ngomong-ngomong sabar kan. Ngomong itu kan gampang Pak. Ya kayak dewe-dewe ini kan ngomong itu gampang. Maka omongan itu butuh direalisasikan dengan ucapan, dengan perbuatan. Maka didatangkan ujian itu untuk melihat kamu itu kayak apa. Bisa sabar apa enggak, imanmu piye gitu kan. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-ibtila'u yakshifu haqiqatal abdi. Ujian itu membuka hakikat gedoknya. Ujian itu membuka tabir hakikat hamba. Fal mukmin, kalau wong mukmin idza betulia, kalau diuji terus iso sobaro sabar, berarti itu dalil atas kejujuran imannya. Tapi kalau dia diuji terus tarono ngritik, kayak diuji terus ngritik sama Allah, wae berkeluh kesah wae sini, ya wis berarti berarti apa? Jelas imanmu itu nggak genap dan jelas Anda itu punya sifat kemunafikan. Ya, diuji me isine ngeluh wae, iri wae, iri karo tangga ngene. Isine ya Allah, urip kok ngono wae ku piye. Sudah insyaallah, Kisah ujian belum Pak? Jangan Pak. Udah aman ujiannya Pak. Wis lewat ujian nih. Wis lewat ujian nih Mas. Wis lewat. Aman. Aman sih. Aman tuh. Cara mesikap ini wis nyantai wae ya. Nyantai ya. Iya nangis nyantai. Kira-kira ujian terberat apa aja? Apa ujian terberat yang sudah lewat ini? Mana sakit ya? Itu terberat ya? Apa terberat ya? Awakmu turu wae yo. Capekkan istri. Oh biaya ya. Berarti nggak sakit biayai. Loro gak apa-apa, sementing ora duwite kan udah. Jadi kan biaya kan. Kalau sudah kena anak itu sih saya mangan bisa ditahan ya. Man kaina gak apa-apa, sementing apa anak sehat kabeh ngono ya. Yesus. Iya ya, masya Allah ya. Nah, masya Allah. Berarti kan Pak, Hasan Al-Basri itu ngomong gini Pak, kanu yaqulun, para ulama-ulama di zaman kita ini ngomong ini, al fitnatu kal khurrati wal burdati. Ujian itu seperti panas dan dingin. Pun ngerti Pak? Ujian itu silih berganti. Hari ini panas, besok dingin. Dingin panas kan selalu apa? Bergantian toh. Padha karo ujian Pak, silih berganti. Tu'radu 'alal mukmin, selalu datang kepada orang mukmin dengan silih berganti. Wis pingin dadi apa wis gak iso, awak dhewe tetep dadi menungso Pak. Saiki pingin dadi kuda, dadi kucing juga gak iso Pak. Saiki tetep kita jadi menungso. Berarti mau lari dari ujian gak mungkin. Gak mungkin. Maka berarti kita harus hadapi. Hadapi Pak. Hari ini berloro anak wis waras, sak minggu ono maneh, silih berganti sudah. Tapi ingat,
itu kan kado. Ingat loh kado loh ya. Di balik itu pasti ada apa? Ada yang tersembunyi yang baik untuk kita. Wis. Masya Allah. Ucapan Hasan al-Basri itu luar biasa, Masya Allah ya. Fama kana fi qalbihi min imanin sabata. Selama dalam hatinya itu ada keimanan sama Allah, dia akan tetap kokoh walaupun ujian silih berganti. Tapi kalau dalam hatinya orang duwe ono keimanan nih, maka pasti dia akan apa? Goyang. Lah goyange ujung-ujungnya inkasyafa, tersingkap hakikat kamu itu kayak apa. Gitu Pak ya. Jelas Pak insyaallah. Sementing ya intinya ya sabar ya Allah, sabar ya Allah. Nah, tapi Abu Bakar Ibnu Ais mengatakan fasabir bihi ya'lu wal jaza'u yaskutu. Ingat Pak, ini kaidah penting. Sing jenenge wong sabar Pak pasti naik, dan sing jenenge wong keluh kesah pasti jatuh. Pegang ini rata-rata. Wong sabar walaupun melarat, walaupun sakit, walaupun menderita, kalau kita sabar pasti ya'lu, pasti naik Pak. Wong sing berkeluh kesah, sing sambat wae urusane, iri karo wong wae pasti yaskutu, jatuh tergeletak. Terus jenengan titeni Pak. Wong sing selalu iri karo wong, berkeluh kesah, ngene keluh kesah wae, gak iso naik Pak, pasti jatuh. Berbeda karo wong sabar. Berbeda karo wong sabar. Nah, cukup insyaallah. Udah 1 jam, insyaallah. Semoga yang disampaikan tadi bisa dipahami dan bisa menjadi pelajaran kita, terus bisa sabar ya, terus bisa sabar. Nah, jenengan tadi kan udan Pak ya, tetap melaku yo sabar yo orang masalah toh. Tapi ngati lu ngopo enggak ya tadi gak lungo ya so kayak sabar lah, kayak sabar ya, kayak melaku sih kayak sabar wis. Engko lah ono jalan keluar insyaallah nggih gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.